Seperti pujian ini, biarlah Engkau terus menyertai kami. Karena kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang kuat, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi
di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali. Hari ini kita memasuki hari yang terakhir di bulan Januari 2024. Wow, cepat sekali. Sudah 31 hari kita memasuki tahun 2024 nih. Tuhan itu baik. Amin. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jim. Ya, seperti yang Pak Yongki katakan, nanti saksi 2 kali ya. Jadi saya menepati janjinya, kemarin sudah saksi, sekarang akan saya saksikan lagi ya. Yaitu waktu saya di Jakarta, itu saya coba ya untuk periksa jantung. Nggak ada gejala apa-apa. Cuma saya ingin tahu aja bagaimana jantung saya, karena saudara-saudara saya itu semua pada cek jantung. Pada pertama dikali dicek oleh seorang dokter yang terkenal, saudara, ternyata hasilnya itu ada penyumbatan dan penyempitan. Ya, dan akhirnya saya dikatakan waktu tidak bisa di CT scan, dikatakan harus langsung pasang ring, saudara. Dan juga dikatakan itu ada penyempitan, jadi harus pasang bola. Dan semua harga sudah ditentukan untuk kamar biasa, untuk peralatannya saja di luar tindakan diajukan 150 juta. Saudara, tapi akhirnya saya katakan saya mau pikir dan saya akan runding dulu. Maksudnya saya juga mau berdoa, saudara. Saudara, ketika itu akhirnya saya compare ke dokter jantung yang lain. Saudara, karena dokter jantung yang lain saya juga harus mengalami tes yang sama, dan ternyata tesnya sama, saudara. Bahwa alat mengatakan bahwa jantung saya itu abnormal.
Jadi meragukan, saudara. Supaya tidak kecolongan, saudara, akhirnya saya di CT scan. Saudara, tentu saja saya sebagai manusia juga tiba-tiba ada rasa khawatir, ya rasa takut. Tetapi saudara, waktu saya ada rasa khawatir dan takut, saudara, itu saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Dan Tuhan, di mana mata Tuhan? Saudara, sehingga akhirnya apa yang saya tanyakan itu Tuhan menjawab dalam hati saya. Saudara, dan akhirnya waktu saya di CT scan semua, hasilnya saudara yang bilang ada penyumbatan, yang mesti diring, yang ada penyempitan karena pengapuran, karena usia, harus dipasang bola, saudara. Itu semua enggak ada. Hasilnya bersih sekali, grade 1. Skor untuk saya mendapatkan jantung koroner itu 0, saudara. Saudara, luar biasa, saudara. Waktu saya masuk, waktu di CT scan, saya berkata, Tuhan, Engkau Emmanuel, Allah beserta saya. Saya percaya waktu saya masuk, dikasih obat-obatan dimasukkan seluruh tubuh saya, dimasukkan obat di mulut saya, lidah saya, supaya semua saraf-saraf jantung itu membesar, supaya obat dapat masuk. Saya bilang, nggak apa-apa ya ini. Soalnya saya ingat-ingat ada orang yang sarafnya membesar, akhirnya pecah, saudara. Itu ingat-ingat timbul, saudara, timbul. Tapi saya katakan tenang, saya berkata, melalui air, aku tidak Tuhan menyertai. Melalui sungai, aku tidak akan dihanyutkan. Melalui api, aku tidak dihanguskan. Karena Tuhan menyertai. Saudara, dengan tenang, saya memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak punya rencana kecelakaan. Itu semua firman-firman yang saya bangun di dalam hidup saya, yang saya sampaikan untuk saudara semua, itu semua keluar menjadi rema. Sehingga akhirnya saya menjadi kuat. Dan saya bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Dan Tuhan, di mana mata Tuhan? Waktu saya ada di ruang itu. Saudara, oleh karena itu Tuhan menjawab dan saya jadikan satu perenungan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ikut Zoom ini untuk membangun iman kita sehingga kita sungguh-sungguh mengalami hal yang baik dari Tuhan, janji-janji Tuhan. Saudara, waktu saya tanya, Tuhan, di mana mata Tuhan? Amsal 15 ayat 3 sampai 5. Tuhan menjawab, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, siapa orang jahat? Siapa orang baik? Orang baik itu orang yang punya lidah lembut, dan orang jahat adalah orang yang punya lidah yang curang, yang kata-katanya selalu melukai hati orang. Itu dia 4. Lidah lembut itu adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang itu melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Saudara, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Orang yang bijak itu, orang baik itu tidak memakai lidahnya sembarangan, saudara. Apa yang kita ucapkan Tuhan tahu semuanya. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita ucapkan. Apakah kita menjadi pribadi, kata-kata kita seperti pohon kehidupan yang dapat dilihat orang dan yang Tuhan melihat perkataan kita. Apakah kata-kata kita seperti lidah lembut, pohon kehidupan, atau kata-kata kita curang melukai hati orang? Saudara, jangan kita menjadi orang bodoh yang menolak didikan dan tidak mendengarkan teguran. Saudara, setiap respon hidup kita, apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, tidak akan pernah dari pengawasan
dan penglihatan dan perlindungan mata. Mata Tuhan itu detail sampai melihat di hati kita, saudara. Di pikiran kita. Saudara, di rumah sekarang zamannya dipasang CCTV. Untuk menolong kita mendeteksi kejahatan pencurian. Dan ini CCTV yang sudah mendunia. Sampai sekarang lalu lintas pun dipasang CCTV. Saudara, dan orang banyak takut berbuat jahat karena ada CCTV. CCTV ini identik dengan apa? Penangkapan dan akhirnya hukuman. Saudara, CCTV ini menolong kita untuk menjauhi kejahatan, perampokan, pencurian mobil. Ketika dilihat dari CCTV, orangnya tertangkap. Sehingga banyak orang takut berbuat jahat karena ada CCTV. Rumah-rumah mau aman dipasang CCTV. Bagaimana dengan mata Tuhan? Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau kita berbuat jahat, maka kita tidak akan lepas dari hukuman. Kita akan ditangkap dan dihukum oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, Tuhan pun melihat, walaupun orang lain tidak melihat. Ada orang yang memberi persembahan dengan kata no name, persembahan dari anak-anak Tuhan yang diberkati. Karena dia merasa apa? Dia tidak mencantumkan nama. Karena dia tidak ingin dilihat manusia. Tapi Tuhan tahu. Saudara, bahkan kita kalau memberi tangan ke kanan, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Karena Tuhan sudah tahu. Karena itu ingatlah akan mata Tuhan yang hebat. Mungkin perbuatan kita yang buruk dan yang jahat, yang kita sembunyikan di tempat yang tersembunyi, sekalipun lepas dari pengawasan dari CCTV, dan tidak ada saksi yang melihat, tidak ada bukti yang menjadi alasan untuk kita ditangkap, untuk kita diproses hukum, dan semua orang sekitar kita tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak bisa lari dari hukuman karena ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Saudara, orang-orang yang masuk di dalam dosa perselingkuhan, kadang-kadang istri kasar sama suami, suami kasar sama istri. Mungkin kita orang suka marah, tangan kita geram suka memukul, mungkin kita tidak jujur, mungkin kita suka bohong, mungkin kata-katanya kita terlalu kasar, melukai hati orang. Kita tutup dosa kita, perbuatan kita rapat-rapat. Mungkin semua orang tidak tahu siapa pribadi kita. Karena kita di gereja Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi kita, kekristenan kita, hidup kita, tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, melihat semuanya. Dia akan mengejar kesalahan kita. Dia akan menekan kita, memproses kita, supaya kita kembali kepada tempat dan menjadi bejana kemuliaan. Daud pernah melakukan dosa perzinahan yang ditutup rapat-rapat. Semuanya tentaranya dikirim ke medan perang. Saudara, tetapi mata Tuhan yang hebat ada di segala tempat. Dia melihat perbuatan Daud. Saudara, kalau kita punya hidup rasa takut akan Tuhan dan kita mengerti akan firman-Nya, inilah yang menghindarkan kita dari perbuatan yang jahat dan buruk. Kita akan berjuang untuk berbuat baik karena kita tahu mata Tuhan ada di segala. Saudara, waktu kita berbuat baik, tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang membalas. Tidak ada orang yang meresponi. Saudara, mungkin kita merasa kecewa. Saudara tidak perlu kecewa. Saudara tidak perlu sakit hati. Kebaikan saudara tidak ditimbal balik seperti yang saudara harapkan. Tidak perlu kecewa.
Teman sekantor saudara mungkin menyakiti, menjatuhkan saudara. Saudara, tidak perlu saudara kecewa. Walaupun kita tidak dihargai, maka saudara tidak perlu membalasnya. Saudara, harga kita bukan ditentukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau berharga di mata. Karena itu saudara tidak usah kecewa. Seperti yang di perenungan kita hari ini. Mata Tuhan yang hebat ada di segala tempat. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita melakukan dengan tulus untuk Tuhan. Tuhan akan semuanya simpan di filenya Tuhan. Saudara, mungkin ibu-ibu ya sudah melayani suami dengan baik. Atau juga sebaliknya ya. Tapi apa yang kita lakukan itu tidak dihargai. Karena saya sering orang konseling demikian. Apa yang dilakukan dia sudah ngeladeni suami, sudah masak, sudah setrika, tapi nggak dihargai. Dianggap itu sudah pekerjaan rutin sebagai seorang istri. Saudara. Itu masih aja kurang, masih diomelilah, setrikanya kurang rapi, kerahnya kurang benar, celananya kurang rapi, masakannya kurang inilah. Hal kecil dipermasalahkan. Saudara, mungkin orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Hal kecil. Firman Tuhan mengatakan rubah-rubah kecil yang bisa merusakkan kebun anggur harus dibuang. Saudara harus ingat, mata Tuhan ada di segala tempat. Saudara, perbuatan baik kita tidak perlu orang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Dulu, saudara, wanita yang sempat mengganggu rumah tangga saya sering, kalau suami saya pulang, saya bawakan oleh-oleh. Saya tanya suami saya, apa kesukaan? Saya belikan dengan uang saya, saudara. Celengan saya, hasil kerja saya. Saya belikan makanan yang dia suka. Kamu tidak usah bilang dari saya. Saudara, itulah yang kalau kita mau melakukan, saudara. Kasihilah musuhmu. Engkau seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Tapi saya tahu, mata Tuhan melihat semuanya apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu setiap kali kita berbuat keburukan yang mungkin tidak ada yang melihat. Kita terlepas dari pengamatan orang lain. Kita berbuat di tempat-tempat tersembunyi serapi mungkin. Strategi serapi mungkin. Mungkin kita bisa membuat identitas palsu. Saudara. Untuk supaya kita bisa melakukan kejahatan. Kita bisa merubah KTP kita bisa mengubah KSK kita, semuanya identitas kita palsu. Saudara. Untuk apa? Untuk memuaskan hasrat kita. Untuk kita masuk di dalam dosa. Saudara. Dan tidak ada yang tahu. Saudara. Tapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang terbuka. Dengan sangat gamblang apa kebusukan yang kita lakukan. Baik itu lewat mulut kita, lewat tangan kita, lewat pikiran kita, motivasi-motivasi kita. Ingat, mata Tuhan ada di segala tempat. Saudara, dikatakan lidah lembut itu adalah pohon kehidupan. Lidah yang curang melukai hati. Orang yang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa yang indahkan teguran adalah bijak. Saudara, bibir orang bijak itu menaburkan pengetahuan. Tapi hati orang bebal tidak jujur. Saudara, ayo kita baca Amsal 15 ini, perhatikan dengan seksama. Saudara, ulang kembali di rumah supaya apa? Supaya kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Saudara, kepada siapa mata Tuhan ini tertuju? Pada siapa? Mata Tuhan tertuju
Mata Tuhan hebat, ada tertuju di segala tempat. Di mata Tuhan tertuju kepada siapa? 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, tertuju kepada orang-orang benar. Yang telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang. Jadi mata Tuhan yang pertama itu tertuju kepada orang-orang benar yang telinganya minta tolong kepada Tuhan. Saudara, mata Tuhan tertuju memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan ia melihat kita sampai detail di seluruh kehidupan kita. Saudara tidak bisa menyembunyikan. Mungkin kita saling menyembunyikan, tapi mata Tuhan tidak bisa ditipu. Itu berarti Tuhan tahu semua apa yang ada dalam hati kita. Semua masalah kita, semua beban kita, semua pergumulan kita, semua pelanggaran dosa kita. Saudara, semua yang tidak tampak di luar, Tuhan tahu semuanya. Satu, kepada orang-orang benar. Pertanyaannya, saudara, apakah kita ini sudah menjadi orang benar di mata Tuhan? Apakah kita ini sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan dengan kebenaran? Maka kita adalah orang-orang benar dan sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita menjadi orang benar, mata Tuhan fokus kepada kita. Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan itu mengandung makna dikatakan hormat, yaitu respect pada Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan nakut-nakuti kita kayak hantu, saudara. Takut akan Tuhan itu bukan kita kayak takut seperti kita takut akan setan, tuh. Tapi artinya kita takut akan Tuhan. Kita punya ada rasa hormat dan respect kepada Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Saudara, rasa hormat kita kepada Tuhan itu harus nyata dalam setiap tindakan kita sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari, dalam ibadah kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, itu harus ada. Meskipun tidak satu orang pun tahu yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Tuhan sendiri. Itulah hebatnya mata Tuhan. Yang ketiga, mata Tuhan itu tertuju pada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang bersungguh hatinya pada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Saudara, kenapa kita mengalami peperangan? Kita mengalami masalah dalam hidup kita. Mungkin kita bodoh, saudara. Tetapi dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika kita berani meninggalkan kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Tuhan. Itulah harga yang harus kita bayar. Untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Barang siapa berani kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Kita harus berani bayar harganya. Mungkin kita dipermalukan. Mungkin kita dijauhi orang. Saudara, tapi kita harus sungguh-sungguh. Itulah harga yang harus kita bayar. Termasuk tenaga kita untuk Tuhan. Termasuk pikiran kita. Termasuk waktu kita. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Punya hubungan yang intim, yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Mungkin harga kita
segala keinginan daging kita, saudara, itu kita harus ada harga yang harus kita bayar. Bila perlu ada sesuatu yang harus kita tinggalkan untuk kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ketika mata tertuju kepada umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan untuk kita. Karena ketika kita juga fokus kepada Tuhan, kita dapat belajar memahami bagaimana sebenarnya alam melihat kita. Saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya mata Tuhan tertuju pada kita? Yang pertama, kita mau belajar diajar oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar, mau diajar, kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Tuhan akan kasih macam-macam masalah sehingga kita belajar. Saudara, kita saatnya kita mendengar mau diajar, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan menuai semua janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Semakin kita mengerti isi hati Tuhan, semakin tahu tujuan hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya mata Tuhan tertuju kepada kita? Tuhan itu memberikan kita lidah seorang murid. Supaya perkataan kita ini dapat memberi semangat kepada orang Kristen. Saudara, setiap pagi pendengaran kita ini dipertajam. Tuhan memberikan lidah seorang murid untuk mempertajam pendengarannya. Hal ini menandakan mata Tuhan tertuju pada kita. Yang ketiga, mata Tuhan tertuju pada kita, pada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12, kalau hidup kita takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jalan yang terbaik yang harus dilewati dan kehidupan selalu kita akan tuntunnya. Orang tua kita, bapak rohani kita bisa menuntun kita, tetapi terbatas. Tapi tangan Tuhan menuntun kita tidak pernah terbatas sampai hidup kekal. Yang keempat, bagaimana supaya mata Tuhan tertuju pada kita? Kita harus mendengar nasihatnya. Saudara, nasihat Tuhan. Seorang bapak selalu memberikan nasihatnya supaya kamu berhasil, supaya kamu harus maju, kamu harus kerja. Seorang. Demikian juga bapak di surga. Ia selalu merindukan memberi nasihat kita supaya kita berhasil sampai garis akhir, sampai mendapat mahkota kehidupan. Mazmur 16 ayat 7 Daud berkata, aku memuji Tuhan yang sudah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, hatiku, nuraniku mengajari aku. Saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarkanlah firman. Takut akan Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Lakukanlah. Bersyukurlah. Karena setiap firman yang Tuhan sampaikan pada kita tidak akan pernah sia-sia. Dan semua janji Tuhan akan terjadi sesuai dengan iman kita. Karena iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, sore hari ini berbahagialah karena kita punya Tuhan yang hebat. Mata Tuhan hebat selalu tertuju pada setiap kita. Tertuju pada anak-anaknya. Amin. Pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kita mau belajar. Saudara, mari kita membangun iman kita. Kita tahu setiap perbuatan kita yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Tidak ada perbuatan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat Tuhan. Tuhan melihat detail di dalam pikiran kita, hati kita. Apapun yang belum kita lakukan, yang masih di dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, ayo kita mau berjaga-jaga. Kita mau berhati-hati setiap langkah kita. Dan Tuhan menuntun kita di dalam firman-Nya. Supaya hidup kita menjadi sungguh-sungguh orang yang bijak, orang yang mempunyai lidah lembut,
ya, dan percaya bahwa apapun kehidupan kita, walaupun orang-orang menyakiti kita, nggak usah balas, saudara. Saudara, kalau kita sudah berikan, kasihlah musuhmu, lakukan, saudara. Saudara nggak usah kecewa kalau tidak ada respon, saudara. Nggak apa-apa. Orang di kantor saudara menyakiti saudara, keluarga saudara menyakiti saudara, nggak usah respon. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan itulah pembela kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman Tuhan, maka percayalah janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin.